akan pergi sekarang. Pak, sekali lagi terima kasih ya. Bapak telah menyelamatkan aku. Kalau tidak, pasti... Bagaimana aku bisa biarkan sesuatu terjadi padamu? Bagiku kau adalah... Iya? Maksudku... Maksudku, mereka yang sudah berusaha sangat besar untukku, yang sudah bekerja keras untukku, maka tanggung jawabku adalah pada mereka. Aku harus mengurus mereka. Pak, caramu menjagaku, tidak seorang pun bisa melakukan itu sampai saat ini. Dengan anugerah darimu, rumah ini akan mendapatkan seorang menantu yang baik. Dan Druf akan dapat istri yang sangat dia cintai. Aku sudah melihat cinta untuk Tapki di mata Druf. Berarti aku tidak akan menunggu lama lagi. Aku akan bertemu dengan kedua orang tua Tapki besok dengan lamaran untuk pernikahan Druf. Dan aku merasa sangat bahagia. Semuanya sudah siap. Bihan sudah telepon, ibunya sudah sampai di bandara. Mereka benar-benar datang di hari yang baik. Hari baik apa maksudmu? Apa yang aku tidak tahu? Aku akan beritahu di waktu yang tepat. Tapi pertama, biar aku selesaikan persiapan untuk sambutan Bihan dan ibu. Bagus sekali, nak. Kau membawaku ke kuil ini. Akhirnya kita pulang setelah berhari-hari. Kita harus membawa pemberian untuk semua orang. Aku belum dapat kerja, Ibu. Aku baik-baik saja. Sebentar lagi aku akan pulang. Kenapa kau harus pulang buru-buru, cantik? Habiskan dulu waktu bersama denganku. Kau lihat, aku sudah dekat denganmu. Apa? Kau tidak sopan sekali.
Ini untukmu. Lanjutkanlah doanya, Nek. Aku masih ada pekerjaan. Pekerjaan apa? Tunggu dulu. Kenapa kau terlihat marah? Katakan semuanya padaku, ayo. Lepaskan tanganku. Akan kulepaskan, tapi kau harus bicara mesra denganku. Berani-beraninya kau memegang tanganku. Dasar bodoh. Katakan, siapa kau? B untuk bom. B untuk Bihan. Semua orang mengenalku sebagai Bihan Pandey. Lepaskan tanganku. Aku memegang tangan ini bukan untuk menahannya, tapi untuk menyatukan kedua tangan ini. Kami berdua hanya bicara saja. Kenapa kau ikut campur? Setiap kali aku menemukan pasangan di tempat umum atau jalanan, maka aku akan nikahkan mereka. Aku ditakdirkan Tuhan untuk menikahkan kalian. Karena itulah namaku Bihan Pandey. Hei, apa kau sudah gila? Aku tidak gila, tapi kalian begitu saling mencintai. Karena itu aku nikahkan kalian. Ayo. Apa yang kau lakukan? Lepaskan! Kau sudah gila ya? Halo, Kak Tapki. Kak, ada orang gila memaksaku untuk menikah. Bagaimana ini? Kau di mana? Aku di Kuil Dewa Rahma. Hei, lepaskan tanganku! Aditi? Lepaskan! Lepaskan tanganku! Ah! Ini tidak adil! Lepaskan! Pendeta, mereka berdua saling mencintai. Nikahkan saja mereka dengan semua ritual yang ada. Sekarang? Sekarang juga. Ayo, mulailah persiapannya. Hentikan omong kosong ini! Kenapa kau menurutinya? Aku katakan padamu, aku tidak mengenal orang ini! Begitu banyak kemarahan untuk pertengkaran kecil, kau menyangkal mengenalnya. Pertengkaran adalah bagian dari cinta. Menikah dan tinggal bersama. Bagaimanapun kalian berdua sama-sama beruntung. Aku akan selesaikan pernikahan ke-100. Aku sudah membuat 99 pasangan menikah seperti ini sebelumnya. Dan kalian akan melengkapi pernikahan yang ke-100. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau sedang berada di luar area. Silakan coba beberapa saat lagi. Semua sudah siap, Tuan. Ini dia pendeta. Pasangan ini sudah siap. Nikahkanlah mereka. Belakangan ini anak muda tidak punya rasa malu. Pertama, menikah dulu. Baru nanti lakukan semuanya di rumahmu. Siapa lagi dia? Dia itu adalah nenekku. Kau mintalah doa darinya setelah kau menikah nanti. Hentikan! Aku mohon hentikan! Kakakku akan datang ke sini. Lihat saja nanti, kau pasti akan menyesal. Kakakmu akan ada di sini. Itu lebih baik. Kau akan mendapatkan doa juga dari keluargamu. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau sedang berada di luar area. Telepon Aditi juga mati. Apa yang harus kulakukan? Pak, tolong secepatnya ke kuil Ram. Baik, Nona. Apa aku telepon ke rumah saja? Tidak. Nanti semua orang khawatir.
kau ini pemarah sekali. Lihatlah calon suamimu ini. Dia begitu polos. Bagaimana cara menjelaskannya? Dia tidak berarti apa-apa bagiku. Aku tidak akan mau menikah dengan penjahat seperti Ini dia. aneh. Kau menyebut calon suamimu sebagai penjahat. Apa itu karena aku yang menikahkannya denganmu? Ah, tidak. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Mereka sama-sama saling mencintai. Tapi mereka terlalu takut untuk menikah. Bihan cucuku, jangan lepaskan mereka. Kau harus nikahkan mereka. Mulai ucap sumpah. Cepatlah pendeta, baca mantranya dan mulailah ritualnya. Puji Dewa. Kalau kau menikahkanku, kau akan menyesal. Kenapa kau menatapku seperti itu? Katakan, kita tidak saling kenal. Mau bilang apa lagi? Menikah saja denganku. Hei, Kau dengar itu pendeta? Ayolah mulai. Hei, kenapa buru-buru? Pertama pendetanya berdoa dulu. Setelah itu bertukar kalungan bunga. Pengantin pria dan wanita duduklah. Ayo. Ayo duduk. Hidup Dewa Rama. omong kosong macam apa ini? Sekarang satukan mereka dalam sebuah ikatan. Lepaskan. Iya, lakukan. Aku sudah satukan tangan mereka. Mulailah ritualnya. Aku katakan padamu, kami bukan pengantin wanita dan pria. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak mengenal dia sama sekali. Om Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudaധ്വജ Mangalam Pundrikaksha Mangalaya Tanohari Sarva Mangal Mangalle Shive Sarvarth Sadhike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namastute. Sebarkan sedikit lagi di luar. Ayo. Kemarilah. Hari ini adalah peringatan meninggalnya ayah. Karena itu aku batalkan hukuman kalian. Ayo, duduk dan memasak di sini. Masih banyak yang harus dikerjakan. Berikan padaku. Jutki, biar aku saja. Kau lakukan yang lain. Baiklah. Ya ampun. Aku menyuruhmu untuk memasaknya, bukan seperti itu. Sudahlah, biar aku saja. Kau sudah menikah selama bertahun-tahun, tapi masih tidak ada satupun yang kau pelajari. Kau hanya tahu cara memakai riasan saja. Lihat dia. Kau harusnya merasa malu. Pergi dari sini. Aku sudah bilang, aku tidak suka mengerjakan pekerjaan wanita. Hei, kau mungkin tidak suka, tapi ayah menyukainya. Dia ingin semua orang bisa berkumpul bersama dan masak makanan ini untuk merayakan hari meninggalnya kakek. Hebat, Ki. Masukkan semua ini dan celupkan ke dalam mentega. Kalian akan lebih menikmati makanannya kalau kau celupkan dalam mentega. Anak zaman sekarang tidak ada yang makan dengan menggunakan mentega. Kenapa? Bihan sampai sekarang saja masih suka makan mentega. Tapi kenapa dia belum datang juga? Dia sudah meninggalkan bandara sejak lama. Dia akan datang, sabar sedikit. Berapa lama lagi harus menunggu? Aku sudah berhari-hari di sini tanpa melihat Bihan sama sekali. Aku baru akan merasa hidup kalau dia sudah memelukku. Dia hanya menyebut nama Bihan saja. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang istimewa dengan Bihan yang tidak ada pada suami-suami kami. Sudah, tidak usah dibicarakan. Kalau ayah sampai dengar, ini akan jadi hari terakhir di tempat ini buat kita. Kau tahu sendiri kan? Seperti apa marahnya ayah kalau sudah mendengar kata-kata menjelekkan Bihan?
Sekarang pengantin pria dan wanita berdiri untuk saling bertukar kalung bunga. Pak, berapa lama lagi kita sampai? Sebentar lagi, Nona. 2 menit lagi. Tolong sedikit lebih cepat ya, Pak. Cukup! Hentikan omong kosong ini! Hei, apa yang kau lakukan? Diam! Aku bilang diam! Berani-beraninya kau mau menikah denganku. Katakan pada mereka bahwa aku tidak mengenalmu sama sekali. Ayo, katakan, kenapa kau mau memaksaku menikah? Katakan pada mereka kalau kau tidak mengenal aku. Kalau tidak, aku akan menghabisimu. Aku tidak mengenal dia. Aku tadi hanya menggodanya saja. Aku mohon, maafkan aku. Sudah dengar itu? Aku tidak mengenalnya. Dan kau mau memaksaku? Apa kau tuli? Jadi, kau menggodanya tadi? Hah? Usahaku berarti sia-sia saja. Kau benar-benar merusak reputasiku. Aku adalah orang yang menikahkan mereka yang berpacaran. Dasar penjahat. Kalau dia berandalan, lalu kau sendiri siapa? Kau orang gila, tidak sopan, bodoh, tidak punya perasaan. Dari tadi aku sudah bilang aku tidak kenal dengannya, tapi kau tetap memaksakan keinginanmu. Memangnya kau ini siapa? Lain kali, sebelum kau memaksa orang lain untuk menikah, cari tahu dulu keadaan yang sebenarnya. Satu hal lagi, kalau aku sudah mencintai seseorang, aku pasti akan menikahi dia di depan semua orang. Karena aku bukan penakut ataupun pemalu. Berani-beraninya dia menyentuhku, dan dia juga memaksaku untuk menikah. Bodoh, keterlaluan, kurang ajar. Aku tahu, huruf G untuk gadis. Tapi aku tidak pernah tahu kalau seorang gadis bisa seperti itu. Syukurlah, kakaknya belum sampai datang. Kalau dia saja seperti itu, bagaimana kakaknya? Nasib telah memperkenalkan dia pada kita. Sekarang nasib juga yang mungkin akan memperkenalkan kita pada kakaknya. Aditi, kau tidak apa-apa? Iya, Kak. Siapa orang itu dan di mana dia? Ada orang gila di dalam. Berani sekali dia. Mau memaksamu untuk menikah. Ayo, Tidak ikut usah, aku. Kak. Ayo kita pergi saja. Aditi, ayo. Lebih baik pergi dari sini. Aku tidak mau bertemu Tapi lagi. Aditi, dia kurang ajar padamu. Aku mohon, Kak. Ayo. Sekarang masuk saja, kita pulang. Aku juga sudah menghinanya habis-habisan supaya dia tidak berpikir untuk menikahkan orang lain lagi. Tapi Aditi, kau benar-benar marah padanya kan? Iya, Kak. Baiklah, sekarang kita pulang ya.